Kerap kali kita sendiri atau saudara kita terlihat menggaruk-garuk kepala, merapikan baju, atau melakukan gerakan lainnya dalam sholat yang sebenarnya itu bukan gerakan dalam sholat dan bukan termasuk darurat. Apakah banyak gerak seperti itu membatalkan sholat? Adakah jumlah gerakan yang membuat sholat seseorang menjadi batal? Nah, perlu diketahui bahwa hukum asal bergerak di luar gerakan sholat adalah terlarang, kecuali jika ada hajat atau kebutuhan. Namun perlu dipahami bahwa gerakan dalam sholat atau di luar gerakan sholat itu ada 5 macam, yakni gerakan yang diwajibkan, gerakan yang diharamkan, gerakan yang dimakruhkan, gerakan yang disunahkan, dan gerakan yang hukumnya mubah atau boleh-boleh saja dilakukan. Kita bahas mulai yang pertama, gerakan yang diwajibkan. Misalnya ketika seseorang yang sedang sholat memperhatikan di penutup kepalanya ada najis. Maka ia bergerak untuk memindahkannya dan ia melepas penutup kepalanya tersebut. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada Nabi SAW. Ketika itu datang malaikat Jibril, sedangkan Nabi SAW sedang melaksanakan sholat berjamaah dengan yang lainnya. Lalu Jibril memberitahukan bahwa di sendal beliau ada najis. Lantas Nabi SAW mencopotnya. Sedangkan beliau sholat dan beliau terus melanjutkan sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih sebagaimana dalam Al-Irwa. Contoh lainnya adalah ketika seseorang salah menghadap kiblat. Lalu ada yang mengingatkan, maka ia harus berpaling atau memutar badannya ke arah kiblat. Gerakan ini termasuk ke dalam gerakan wajib. Kedua, gerakan yang diharamkan adalah gerakan yang memenuhi 3 syarat, yaitu gerakannya banyak, berturut-turut, dan dilakukan bukan dalam keadaan darurat. Gerakan semacam ini adalah gerakan yang membatalkan sholat, karena tidak boleh dilakukan saat itu. Perbuatan semacam ini termasuk mempermainkan ayat-ayat Allah. Ketiga, gerakan yang disunahkan adalah gerakan untuk melakukan perbuatan yang hukumnya sunnah dalam sholat. Seperti misalnya seseorang ketika sholat bergerak untuk meluruskan shaf, atau ia melihat ada tempat yang kosong di depannya, lalu ia bergerak maju ke depan untuk mengisi kekosongan. Perbuatan ini termasuk sunnah dalam sholat karena dalam rangka menyempurnakan sholat. Nah, dalil dari hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah sholat bersama Nabi SAW. Saat itu ia berdiri di sebelah kiri Nabi SAW, kemudian beliau menarik kepala Ibnu Abbas dari belakangnya dan menjadikannya di sebelah kanan beliau. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang keempat, gerakan yang dikatakan mubah atau boleh adalah gerakan yang sedikit karena ada hajat atau butuh, atau gerakan yang banyak karena darurat. Contoh gerakan sedikit karena ada hajat adalah perbuatan Nabi SAW ketika sholat sambil menggendong Umamah binti Abil Ash, cucu Rasulullah dari Zainab. Nabi SAW adalah kakeknya dari ibunya. Ketika itu beliau berdiri sambil menggendongnya, dan ketika sujud beliau meletakkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir, gerakan yang dimakruhkan adalah gerakan selain yang kami sebutkan tadi, di mana hukum asal gerakan atau di luar gerakan sholat adalah dimakruhkan. Oleh karena itu, kita katakan pada orang yang bergerak sana-sini dalam sholat, gerakannya itu makruh dan dapat mengurangi kesempurnaan sholat. Jadi jika ada yang melihat-lihat jam, menggaruk-garuk kepalanya, memegang hidungnya, menyentuh-nyentuh jenggotnya, atau semisal itu, ini asalnya hukumnya makruh. Kecuali jika gerakan tersebut terlampau banyak dan berturut-turut, maka itu bisa jadi membatalkan sholat. Lalu, kembali ke pertanyaan awal. Apakah orang yang bergerak lebih dari 3 kali di luar gerakan sholat bisa membatalkan sholat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa tidak terdapat batasan jumlah tertentu atau seseorang dikatakan batal sholatnya. Yang benar, batasan gerakan yang membatalkan sholat adalah jika gerakan yang dilakukan dilihat orang-orang dan mereka mengira orang tadi bukan sedang sholat, maka inilah yang membatalkan sholat. Oleh karena itu, para ulama memberikan batasan sesuai dengan urf atau anggapan orang-orang setempat. Para ulama mengatakan, gerakan yang banyak dan berturut-turut ini membatalkan sholat tanpa ada batasan jumlah tertentu. Adapun pembatasan dari sebagian ulama dengan 3 gerakan, lalu langsung divonis batal sholatnya, maka ini butuh dalil. Karena siapa saja yang menetapkan suatu batasan tertentu atau tata cara tertentu dalam ibadah, maka ia wajib mendatangkan dalil. Jika ia tidak memiliki dalil, maka seolah ia membuat-buat sendiri suatu hukum dalam syariat Allah. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaisa.com. Update setiap hari, insya Allah.